Halo teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang model integrasi pada video kali ini. Model integrasi aplikasi merujuk pada berbagai pendekatan atau metodologi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai aplikasi, sistem, dan komponen dalam suatu organisasi atau lingkungan teknologi. Nah, pada video kali ini, akhirnya kita akan tahu bahwa kita hanya akan berfokus bagaimana cara melakukannya. Kita sudah bahas bahwa integrasi itu banyak sekali modelnya. Tapi bagaimana cara melakukan integrasinya, nah itu ditentukan oleh model integrasi ini. Nah, kita lihat caranya ada berapa. Nah, tapi jangan lupa bahwa tujuan dari integrasi ini yaitu seperti yang tertera di slide, yaitu memungkinkan pertukaran data, ya, fungsionalitas, dan informasi antar aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Secara teori itu ada dua cara, yaitu point to point yang pertama, dan yang kedua adalah middleware. Point to point atau P2P adalah salah satu model integrasi yang paling sederhana, di mana dua aplikasi atau sistem berkomunikasi langsung satu dengan yang lain untuk bertukar data atau informasi. Nah, perlu disadari, sederhana sekali sebenarnya P2P ini, yaitu adalah komunikasi yang dilakukan tanpa perantara apapun. Ya, tentunya tetap menggunakan skema yang bisa dilakukan komunikasi antar aplikasi. Kalau kita misalkan manusia, tentunya berkomunikasi dengan berbicara, gitu ya. Atau sekarang dengan pengunjung teknologi sudah ada WhatsApp ya, ataupun Messenger. Nah, kalau komputer ke komputer, secara konvensional bisa dihubungkan misalkan dengan local area network ya, menggunakan LAN ya, menggunakan kabel. Jadi satu titik dengan satu titik yang lain bisa terhubung. Nah, atau menggunakan yang lebih modern, menggunakan internet ya. Tapi komunikasinya langsung. Satu komputer yang memiliki IP terhubung dengan satu komputer lainnya. Nah, ini komunikasi langsung, teman-teman. Nah, ini disebut dengan P2P. Nah, sebenarnya cukup mudah ya untuk menggambarkan bagaimana cara bekerja dari P2P ini. Nah, saya langsung saja mungkin ke keuntungannya, yaitu keuntungannya memang sangat sederhana proses implementasinya dan cenderung lebih cepat. Ya, pengaturannya juga transparan karena memang hanya oke, saya akan bicara dengan kamu, ya, dan kamu tahu saya adalah lawan bicara kamu. Nah, begitu kan ya. Nah, jadi memang sangat transparan. Kemudian biaya awalnya juga cukup rendah ya, dan kontrolnya bisa dilakukan langsung. Nah, ini kan sebenarnya analoginya sama seperti kita misalkan mencoba berbicara dengan lawan bicara kita secara langsung ya, tanpa perantara orang lain. Atau misalnya analogi gini, middleware ya, yang menggunakan perantara itu adalah bagaimana kita memesan Gojek misalnya ya, sorry, memesan makanan via Gojek atau Grab. Nah, kan kita tidak bisa langsung berbicara dengan merchant ya, mayoritas seperti itu. Nah, jadi kita harus bicara dulu dengan eh, drivernya, ya, baru kita bisa sambungkan ke merchantnya. Nah, kalau ini enggak, kita enggak via driver, ya, karena kita nggak pakai middleware, kita langsung nih, ya kita langsung datang ke penjualnya atau ke tempat yang berjualannya. Nah, itu kan langsung ya, sehingga pastilah keuntungannya adalah biayanya pasti lebih rendah, ya. Tidak ada biaya aplikasi, tidak ada biaya drivernya, begitu ya. Nah, kontrol juga langsung. Kita mau mengubah pesanan, ya bisa langsung. Kita mau mengurangi pesanan, menambah pesanan, itu bisa langsung, ya. Nah, tapi pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau di scope-nya aplikasi, itu ada tidak scalable. Artinya ketika cukup banyak yang di order multiple place misalnya ya, itu tidak bisa dilakukan secara mudah, begitu ya. Komunikasinya tidak mudah. Nah, harus ada sesuatu yang membantu untuk lebih mudah, ya. Sehingga kekurangannya point to point itu tidak scalable.
Kemudian keterbatasan dalam pemeliharaan. Ya karena bayangkan ya, satu titik dengan titik lain berbicara harus one to one, point to point. Sehingga ketika ada 16 poin, kita bisa bayangkan ya, ada berapa hubungan yang harus terjadi di antara 16 poin tersebut. Terus sulit mengelola dependensinya. Mungkin sekali adanya redundansi dan duplikasi juga di antaranya. Sehingga keamanan dan monitoringnya pasti akan cukup menantang karena banyak banget yang harus dimonitoring. Gitu. Nah, model integrasi yang kedua adalah middleware integration. Nah, middleware adalah sebuah model integrasi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak middleware itu sendiri, yang sebenarnya middleware itu sebagai perantara, atau saya bilang layer penghubung ya. Tapi kalau saya lebih senangnya bilangnya sebuah jembatan. Sebuah jembatan yang memungkinkan satu aplikasi berbicara dengan aplikasi lainnya walaupun memiliki teknologi, platform, atau format data yang berbeda dengan aplikasi lainnya. Nah, akhirnya eh, middleware itu membuka peluang untuk adanya komunikasi tanpa melihat bagaimana sebuah aplikasi itu terbentuk, ya. Jadi mau dia aplikasi yang baru, mau dia aplikasi yang lama, nah itu tidak dipedulikan. Ya karena memungkinkan untuk dilakukannya integrasi, ya. Dan tidak perlu disamakan juga, ya begitu ya. Nah, akan dibantu oleh middleware ini tadi, ya. Kalau di video sebelumnya saya coba gambarkan dengan analogi bahwa middleware adalah sebuah jalan utama ya, di mana menopang jalan-jalan kecil kan. Nah, jalan-jalan kecil itulah yang representasi dari aplikasi, di mana setiap jalan-jalan kecil tadi mempunyai karakteristik yang berbeda ya, jenis kendaraan yang berbeda ya. Nah, tapi ketika dia terhubung dengan si apa namanya, si jalan utama, ya akhirnya jadi possible untuk terhubung begitu. Nah, yang perlu diingat adalah middleware itu kalau dalam sistem enterprise aplikasi integrasi, dia adalah perangkat lunak, teman-teman. Perangkat lunak yang memang dikembangkan untuk bisa menjadi penjembatan itu tadi. Ya. Nah, jenis-jenisnya middleware itu cukup banyak. Ya, sebenarnya berkembang sih dengan seiringnya waktu. Cuma secara konsep itu diakomodir tiga jenis ini. Yang pertama adalah message-oriented middleware. Jadi dia berorientasinya, ya berfokusnya pada komunikasi melalui pengiriman dan penerimaan pesan asinkronus. Ya, message oriented middleware ini atau disingkat MOM itu memungkinkan komunikasi antara aplikasinya saling terpisah secara geografis ya, beda tempat. Sistem yang menggunakan protokol atau platform yang berbeda juga memungkinkan. Nah, contohnya itu nanti ada RabbitMQ sama Apache Kafka ya. Nah, kita akan lihat nanti ini di materi-materi selanjutnya. Nah, selain message oriented tadi, itu ada juga database oriented middleware. Nah, sebenarnya database oriented middleware ini secara nggak langsung kita gunakan sebenarnya ya. Ketika rekan-rekan itu menghubungkan DBMS dengan satu apa namanya, dengan satu framework ataupun satu aplikasi. Misalnya teman-teman pakai data grip ya, atau pakai data weaver, atau pakai MySQL Workbench ya. Jadi ada third party aplikasi yang kalian install di Windows atau di macOS kalian, sehingga kalian bisa lihatlah GUI-nya begitu ya. Jadi teman-teman tidak pakai PHP admin. Nah, itu pasti terhubung dengan ODBC-nya atau cara konektivitasnya. Nah, ini sebenarnya menggunakan database oriented middleware, begitu ya. Nah, database oriented middleware ini berfokusnya komunikasi dengan database yang terletak di tempat yang berbeda. Nah, jadi saya mau komunikasi nih. Jadi mau database-nya di tempat yang lain itu bisa. Gitu ya. Kita berkomunikasi dengan dia. Nah,
Itu yang kedua. Jadi pertama message, berbasis pesan, yang kedua berbasis si database-nya, bukan data ya, tapi database-nya. Terus yang ketiga itu berbasis enterprise service bus. Ya, enterprise service bus ini middleware yang lebih kompleks digunakan dalam integrasi aplikasi dalam skala perusahaan. Nah, ISB ini menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan yang ada di seluruh perusahaan, memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan berbagi data dengan cara yang lebih terpusat dan fleksibel. Nah, ISB ini bisa saja ya dengan perkembangan teknologi akhirnya mengadopsi di dalamnya ada database oriented middleware sama ada message oriented middleware. Begitu teman-teman ya. Jadi jenis-jenis ini itu adalah as a concept yang mungkin penerapannya itu bisa saja berkembang dengan berjalannya waktu begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi secara scope, message sama database bisa saja diimplementasikan di level yang bukan level enterprise, begitu. Karena fokusnya adalah mengintegrasikan, menghubungkan, begitu ya. Sedangkan kalau enterprise service bus memang dia digunakan dengan eh, scope minimalnya itu emang harus enterprise. Kalau enggak, ya buat apa? Susah-susah pakai enterprise service bus, gitu ya. Nanti mungkin bayangannya teman-teman baru akan terbayang ketika mencoba langsung ya enterprise service bus itu seperti apa sih sebenarnya, begitu. Nanti kita akan coba simulasikan di pertemuan setelah UTS ya. Baik, secara keuntungan middleware integration yang jelas adalah skalabilitas ya teman-teman ya. Karena eh, dia akan lebih mudah ketika adanya aplikasi-aplikasi yang bertambah. Sebagai bayangan misalnya teman-teman hmm, coba saja pakai PHP admin ya. PHP admin itu kan nempel di satu DBMS ya. Bayangkan ada 10 DBMS yang teman-teman harus kelola. Terus teman-teman buka PHP admin yang berbeda-beda kan. Nah, coba nanti teman-teman install yang namanya Data Grip ya, atau MySQL Workbench, atau DB Weaver. Teman-teman akan rasakan bahwa mau seberapa banyak pun database atau DBMS yang teman-teman konekkan, ya, teman-teman akan ya udah tinggal dikonekkan saja gitu ya, tanpa mengganti platformnya, tanpa mengganti oh apa ya kemana alamatnya ya. Nah, terus mengingat-ingat itu tuh nggak perlu, karena ya sudah dibantu di situ. Jadi secara mau bertumbuh seberapa banyak pun ya teman-teman nggak masalah. Itu yang dimaksud skalabilitas. Nah, kemudian poin kedua adalah interoperabilitas, di mana format-format yang berbeda itu nggak masalah. Cara komunikasi yang bersyarat itu juga nggak masalah. Karena itu sudah dibantu ya dengan adanya middleware tersebut yang, yang nanti akan mentranslatekan lah kurang lebih ya kebutuhannya itu. Kemudian keamanan dan keandalannya tentunya ya eh, mempunyai garis lurus ya dengan skalabilitas sama interoperabilitasnya. Kemudian pengelolaannya jadi terpusat kan karena pakai middleware tadi, sehingga peningkatan kinerjanya pun jadi meningkat. Nah, namun ada tantangannya pasti. Pasti kompleksitas implementasinya di awal itu lebih rumit. Begitu. Contohnya tadi ya, saya kan contohkan pakai MySQL Workbench, ya, DB Weaver, Data Grid. At least teman-teman harus install dulu, download dulu. Sebelum install, download dulu, install dulu, bikin konektivitas dulu, ya. Jauh lebih rumit dibandingkan teman-teman pakai eh, PHP admin. PHP admin kan tinggal buka websitenya, enter, udah langsung, bener kan? Tapi secara jangka panjang, nah lebih nyaman yang MySQL Workbench, kayak gitu loh, ya. Kemudian pasti ada biaya sama sumber daya tadi. Ya kan stepnya juga berbeda teman-teman ya. Pasti ada biaya lebihnya lah, kurang lebih gitu. Dari sisi bandwidth, tentunya ada biaya download tadi kan ya. Nah, itu sebagai analoginya seperti itulah ya. Kemudian adanya pasti ketergantungan sama penyedia middleware-nya. Nah, ini yang menjadi PR besar ya sebenarnya ya. Tapi nggak masalah dengan pro cons-nya itu mana yang akan lebih bagus. Nah, itu yang dipilih untuk melakukan integrasi. Oke teman-teman, itu dulu pembahasannya terkait model integrasi.
Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan cek secara berkala. Terima kasih.